suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara
Hanya karena pimpinan Roh-Mu lah Tuhan yang akan membawa kami, yang akan menuntun kami, sampai kami bisa memahami secara jelas, secara sempurna makna panggilan-Mu dalam hidup ini, makna pengiringan kami terhadap Engkau. Bila ini jadi suatu kenyataan yang real dalam hidup kami, kami tahu kami tidak perlu kecewa dalam hidup ini. Kami tidak perlu bimbang dalam segala hal. Kami tidak perlu khawatir dalam segala hal. Karena kami tahu pimpinan Roh-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Selalu membawa kami ke sebuah pengalaman dan pengalaman lagi, kepada kepengalaman yang baru. Karena pimpinan-Mu adalah pimpinan yang membawa kegerakan bagi kami. Ajar kami agar kami bisa memahami secara jelas. Kami izinkan baik pikiran kami, baik hati kami, baik hidup kami, baik langkah kami, baik omongan kami, itu semua dipimpin oleh Roh-Mu. Karena ini saatnya bagi gereja Tuhan. Ini zamannya Roh Kudus yang akan membawa kami kepada segala kebenaran, kepada segala kebaikan-Mu demi kebaikan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Inilah saatnya gereja Allah, gereja-Mu Tuhan, dikuasai oleh Roh-Mu, diselimuti oleh Roh-Mu, diurapi oleh Roh-Mu. Kami ingat firman-Mu, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kami akan dipenuhi oleh Roh, dan kami akan menjadi saksi-Mu Allah di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Penyertaan-Mu selalu ada bagi kami, karena Engkau yang berkata, menyertai sampai kesudahan akhir zaman. Roh-Mu lah yang tidak pernah meninggalkan kami. Roh yang lembut, roh yang lemah lembut menguasai hati kami. Gereja-Mu, umat-Mu, dimanapun Tuhan mengendalikan. Roh-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun Bapa. Lawat mereka, lawat setiap umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang berbahagia ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami nikmati firman Allah yang dahsyat. Kami belajar firman-Mu, kami renungkan firman-Mu, singkapkan rahasia Allah, agar kami dari hari ke hari diperbaharui serupa dan segambar dengan Kristus. Sempurnakan doa kami, mengucap syukur Bapa. Dalam nama Yesus kami alaskan permohonan ini. Haleluya. Amin. Puji. Pasca kita memperingati hari kenaikan Yesus, ya. Dan di banyak gereja, khususnya kita aliran-aliran Pantekosta, diadakan doa 10 malam. Secara pribadi saya harus katakan begini, saudara yang dikasihi Tuhan. Seharusnya bukan di 10 malam itu kita harus menanti dan mengalami pekerjaan roh. Sebenarnya harus di setiap saat, dimanapun, karena memang gelombangnya roh, zamannya roh, itu memang ini saatnya. Tapi kalaupun ada beberapa gereja tetap melaksanakan, mari laksanakanlah dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, saya ingin sampaikan beberapa
pesan untuk kita khususnya jemaat-jemaat Tuhan ya, anak-anak Tuhan yang mungkin secara jasmani, secara tubuh kita tidak bisa bersama-sama. Tapi saya pastikan dimanapun saudara berada dan apapun, pastikan lawatan roh, zaman roh ya, baik di rumah atau di kantor atau di tempat pekerjaan, siapapun saudara yang bisa menyaksikan tayangan yang ada, saya pastikan kita, roh Tuhan ada di sana, roh Tuhan, Roh Kudus ada di sana. Karena ini zamannya ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, Tuhan rohnya itu ada bersama-sama dengan kita ya. Nah, saya ingin membawa sebuah pemahaman untuk bisa kita renungkan saudara ya, bicara tentang Roh Kudus. Kitab Injil Yohanes yang ke-14. Tidak sesingkat ini bisa kita coba menerima pemahaman ini saudara ya, tapi saya coba dengan waktu yang singkat yang sedikit ini paling tidak mengingatkan kita, ini saatnya zamannya roh. Dan gereja Tuhan dan umat Tuhan itu harus dipimpin sama roh. Karena itu yang membedakan kita orang dunia dengan orang yang percaya sama Tuhan. Ini zamannya roh. Jangan kita sia-siakan zamannya roh. Dan kita harus alami pekerjaan roh. Karena nilai yang sesungguhnya yang harus kita nikmati, kita alami, itu harus nilai di dalam roh. Kalau cuma sekedar nilai secara jasmani, semua umat manusia pun bisa alami itu. Tapi nilai secara roh, tidak semua manusia bisa alami itu. Hanya saudara dan saya yang betul-betul menyadari dan yang ingin masuk dalam pekerjaan roh itu. Dan ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kehendaki ya. Nah, kalau kita perhatikan di Injil Yohanes 14 sampai yang ke-16, selalu ada rentetan bagaimana pekerjaan roh itu. Yesus coba jelaskan roh penghibur itu. Yohanes yang keempat, coba 14 ayat yang ke-15 saya mulai baca begini saudara. Haleluya. Mudah-mudahan kita bisa menangkap dengan waktu yang sedikit ini ya. Haleluya. Ayat 15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ingat, ini Yesus lagi bicara. Seorang penolong yang lain. Penghibur. Kalau bahasa aslinya disebut parakletos. Seseorang yang diutus untuk menyertai gereja Tuhan. Ini sebuah pribadi. Haleluya ya. Mudah-mudahan kita bisa menangkap ini secara pengajaran waktu yang kita miliki tidak begitu memungkinkan, tapi setidaknya mari. Jadi ini zamannya roh. Yesus sudah katakan itu. Jadi dia akan minta, karena pasca Yesus naik ke sorga
Dan Yesus berpesan di Kisah Rasul yang pertama itu, jangan tinggalkan Yerusalem. Ada sebuah konsentrasi yang sungguh-sungguh yang kita harus pikirkan betul-betul, karena kita tidak mampu, karena kita tidak akan jadi saksi. Jadi saksi yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya, bukan saksi yang apa yang kita pahami. Menjadi saksi yang seperti apa yang Tuhan mau, tapi tidak akan pernah bisa kalau kita nggak konsentrasi, fokus kita, kesungguhan kita ketika kita ada. Itu sebabnya jangan tinggalkan Yerusalem, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kata saksi di sana, saudara, itu dari bahasa aslinya disebut marturia, martir, sahid namanya. Jadi mati untuk Tuhan. Ini perhatikan nih saudara. Habis-habisan untuk Tuhan. Maksudnya menjadi saksi. Jadi habis-habisan untuk Tuhan. Karena sebuah pemahaman, sebuah pengertian, kita tidak akan bisa memahami sebuah pemahaman. Kita tidak akan bisa menjadi saksinya Allah kalau kita nggak memahami sebuah pemahaman yang Tuhan mau. Hanya Roh Kudus ketika kita ada duduk di kaki Allah. Jadi seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Perhatikan, menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus selalu menyertai kita. Itu sebabnya selalu saya katakan, bagi kita yang sudah percaya sama Tuhan, tidak perlu lagi takut dan khawatir. Ada penyertaan, ya. Kita coba baca terus, dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, coba Yesus ingin menjelaskan penjelasan ini kepada pengikut-pengikutnya yang sudah sekian tahun bersama-sama dengan dia. Saudara dengan saya yang sudah sekian tahun mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani yang Tuhan percayakan. Jaminan Allah, artinya Allah. Jadi ketika Yesus ada di muka bumi, ketika dia naik ke sorga, Roh Kudus, jadi kapasitas powerfulnya Allah itu sama dengan ada bersama dengan Roh Kudus. Itu jaminannya. Ini harus kita pahami betul dalam diri ini, agar kita menjadi saksi. Pahami dulu, patrikan, meteraikan secara dalam. Ini zaman Roh Kudus. Kapasitas kedahsyatan Yesus waktu dia ada di muka bumi tidak berbeda dengan kedahsyatan cara Roh Kudus bekerja di zaman akhir ini bagi kita gereja Allah, gereja Tuhan. Jadi seorang penghibur, bahkan dikatakan diam. Jadi itu sebabnya Paulus coba menerjemahkan ini. Tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu itu adalah baiknya roh? Coba 1 Korintus 6, saudara coba perhatikan ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah, itu yang mengatakan tadi. Kalau saudara perhatikan di Yohanes yang ke-14 dikatakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus diam sini, saudara. Halo?
Paulus coba mengartikan bagaimana, di mana Roh Kudus itu. Itu sebabnya tubuh kita ini menjadi baiknya Roh Kudus. Baiknya roh kebenaran itu. Rohnya Allah itu, kalau nanti kita perhatikan saudara, ya kan? Coba kita, apa maksudnya? Kristus sendiri adalah penasehat, pembela, penghibur, dan sumber kekuatan. Sehingga selama kehadirannya sepanjang kurun waktu inkarnasinya di bumi ini, peranan penghibur yang disebut Parakletos itu ada dalam diri kita. Haleluya. Jadi di Yohanes 14 Yesus lagi coba meyakinkan, ingat, aku akan jadi itu sebabnya kita ini nggak yatim piatu, saudara. Kira-kira begitu ini. Kita ini nggak sendiri di muka bumi ini, nggak sendiri. Kenapa orang suka putus asa? Kenapa orang suka bersungut-sungut? Kenapa orang suka hal-hal yang negatif? Karena tingkat pemahaman kepada Tuhan, tingkat pengertian kepada pekerjaan roh. Nah itu kita harus sadari betul. Haleluya. Itu sebabnya nggak perlu khawatir, nggak perlu bimbang. Jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 tadi. Jadi kalau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, haleluya, haleluya. Ada roh Tuhan di sini, ada roh kebenaran di sini. Kalau tadi ada roh penasehat di sini, ada roh pembela di sini, ada roh sumber kekuatan di dalam. Itu sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar. Haleluya atau haleluya ini. Nah kalau roh yang ada dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang, kenapa kita takut? Di sini yang banyak kita terjebak. Haleluya. Jadi ini zaman roh. Itu sebabnya mari bangun terus. Saya mau katakan begini saudara. Ketika kita percaya sama Yesus, kita percaya kepada Dia sumber dari segala sesuatu dalam kita diselamatkan. Roh Kristus itu ada di dalam diri kita. Itu berdiam. Tapi saya harus coba ilustrasi begini saudara. Ketika kita membeli rumah, terus pembuktian itu adalah rumah kita, berarti surat administrasinya atas nama pribadi kita. Langsung dihibahkan, kita selesaikan dengan tuntas, resmi, jadi atas nama pribadi. Nah, surat kan udah resmi, apa langsung rumah itu langsung seperti yang kita mau jadi? Katakanlah kalau itu sudah rumah bekas, ya kan saudara? Dulu pernah dibangun orang, maunya seperti dia, sukanya seperti dia, yang berbeda selera dengan apa yang kita mau. Nah setelah kita beli secara hukum itu jadi milik. Nah setelah kita jadi milik, nah kan kita harus benahi pelan-pelan itu.
perbaikin pelan-pelan. Maunya kita bagaimana, tempat ini bagaimana, model ini bagaimana, ini. Nah itu yang dikasih. Berarti semakin lama pembuktian itu rumah kita, berarti semakin lama kita tata, sampai kapan seperti yang kita mau, selama kita terus ditata. Sama dengan Roh Kudus. Ketika kita percaya sama Yesus, ada Roh Kristus, izinkan itu berkuasa dalam diri kita, membenahi. Haleluya, ya. Karena banyak hal yang dibangun oleh kuasa yang lain dalam diri kita ini. Bicara tentang karakter, saudara, ya kan? Bicara tentang sifat, bicara tentang kelakuan, kebiasaan buruk yang pernah kita bangun. Kadang-kadang Roh Kudus sudah ingatkan kita, sudah ngomong, nak begini. Kita kadang-kadang nggak mau tahu, kita nggak mau dengar. Ini faktor penyebabnya. Tapi ketika kita sadar, kita paham, kita ini adalah bait Allah. Izinkan Roh Kudus. Makanya saya bilang, saya ulang itu renungan saya hari-hari kapan itu ya. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, bagaimana kita bisa bergembira kalau di hati itu masih menyimpan sesuatu yang gak pas di hati Tuhan? Saya mau katakan gak bisa bergembira, saudara. Nah, kalau saudara bisa bergembira, berarti ada spekulasi di sana, ada permainan kita dengan Tuhan. Lah, hatinya gak benar, hatinya ada dosa. Coba kalau di hati menyimpan dosa, katakanlah hidupnya apa yang ada bohong lah, katakanlah ada bohong. Bagaimana itu bergembira, saudara? Nggak bisa bergembira toh? Coba saudara bisa. Karena Roh Kudus itu selalu tuntun kita. Nah itu harus diberesin. Beresin pelan-pelan ketika kita. Nah baru bisa kita bergembira. Baru dikatakan kalau kita bergembira, nah itu yang dikatakan obat yang manjur. Jadi kita jadi sehat. Jadi hati yang gak beres, hati yang gak pas di hati Allah, gak bisa bersukacita. Hanya topeng dunia lah yang bisa melakukan itu. Makanya dunia kan kalau ingin bergembira, lu pergi ke sana, lu senang di situ, pulangnya lu jadi stres. Itu orang dunia, tapi bukan di situ letak penyelesaian. Kalau di antara kita ada sesuatu yang nggak enak gitu, selesaikan biar gembira. Tapi kalau orang, maka saya bilang ini ada ayat bilang begini, kamu harus berdamai dengan semua orang. Bagaimana kita mau berdamai dengan semua orang? Dengan diri kita aja kita belum damai, saudara. Apalagi dengan Tuhan kita belum damai. Karena masih banyak ini. Karena tubuh kita ini selalu kita cemar. Kita rusak. Aturannya di hati ini adalah firman. Itu Pemazmur bilang 119 ayat yang 105. Ya kan? Firman adalah pelita. 119 ayat 11. Firman-Mu aku simpan dalam hatiku agar aku tidak, itu disimpan di sini. Tapi bagaimana kita bersukacita di sini agak bermasalah. Kita aja nggak damai dengan kita, apalagi dengan tetangga, apalagi dengan orang lain. Nah itu yang saya katakan tadi, ketika rumah itu ya kita betul, izinkan Roh Kudus membetulkan, biar kita merdeka. Di mana ada kemerdekaan, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Nah, kalau kita udah bebas, jadi kita tidak terintimidasi oleh kuasa yang lain. Tiba-tiba rumah yang kita beli udah atas nama kita secara hukum dan kuasa segala, kita udah pegang suratnya, tiba-tiba ada orang gugat, kan itu menjadi acuan kita. Dibawa kemana? Ke jalur hukum mana? Kemana-mana? Ini bukti nyatanya. Kan? Jadi kalau didakwa, coba kalau itu nggak beres surat-surat, kan didakwa terus itu. Jangankan orang datang, sendiri kitanya aja sudah nggak enak. Oh ya gimana ya, kalau orang begini, gimana ya kalau begini? Karena nggak beres. Tapi kalau dia beres,
Mau lu datang, mau apa, nggak jadi masalah. Kira-kira begitu kita di dalam. Jadi pekerjaan roh. Ini saatnya bekerja. Gereja Tuhan. Saudara dan saya, izinkan terus kita mengalami kemerdekaan. Karena baik ini tubuh kita ini. Itu sebabnya, buanglah segala sesuatu yang merusak hati kita. Haleluya. Jangan ada ganjalan. Jangan ada hal-hal yang tidak sinkron dengan firman Allah. Jadi biar bekerja Roh Kudus secara leluasa. Roh penghibur itu, yakinlah kalau ada masalah, ada tantangan, ada ujian, ada apapun dalam hidup, Roh Kudus selalu ingatkan. Makanya kan Paulus bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Coba 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan. Makanya saya bilang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kita hidup di dalam roh yang melebihi kekuatan manusia, tingkatan kita ada di sana, kita nggak perlu takut hidup ini. Halo? Amin atau amin ini, saudara? Anak sekolah, kenapa takut kalau ujian? Ini penuh pertanyaan loh. Berarti ketika guru menerangkan dan mengajar, kamu tidak serius. Dan yang kedua, berarti kamu nggak belajar. Kalau kamu belajar, kamu sungguh-sungguh, nggak mungkin guru kasih ujian di luar dari apa yang sudah diajarkan. Nggak mungkin. Betul atau betul ini? Tapi kalau kita belajar, kita serius, kita sungguh-sungguh, mau kapan ujian, karena kita pasti bisa. Nah ini pencobaan biasa, kekuatan manusia. Kalau tingkatan roh kita, nilai manusia rohani kita sudah di atas rata-rata, nggak perlu takut dengan ujian pencobaan apapun. Apa sih ini? Manusia ini apa sih yang ditakutin kan? Takut nggak makan, takut nggak minum, takut nggak punya pakaian, takut begini, takut begini. Lah itu kan takut apa? Kalau sudah tingkatan roh kita sudah di atas, nggak perlu takut lagi itu. Ibaratnya begini, saudara. Ibarat kita dibuang ke laut. Kalau kita pintar berenang, ngapain takut? Bisa ngerti nggak ini, saudara? Kamu buang ke laut, aku buang ke laut kau ya. Nggak apa-apa, buang ke laut. Karena kita, tapi kalau kita nggak bisa berenang, nah ini yang menjadi masalah. Berarti kita butuh belajar untuk berenang. Nah itu dikatakan tidak melebihi kekuatan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Halo? Kita yang kadang-kadang memprogramkan ketakutan yang berlebihan. Bagaimana ya? Bagaimana? Tuhan bilang udah gue jamin lu. Sama dengan anak saya nih. Coba. 2 orang ini. Gimana ya? Bapak saya mampu gak ya? Gimana ya? Bapak saya ini. Loh. Pertanyaan, pernah gak kamu gak makan? Pernah gak dicukupi? Gak pernah. Lu kenapa lu takut? Kecuali lu melarat, lu gak punya apa-apa, lu wah baru lu mikir begitu. Lah ini tinggal langsung ada makanan tuh di meja tuh. 1 kali itu ya, langsung itu dolar ada di atas meja. Terus kalau panjang itu pasti ada kemoceng loh, dilempar sama kamu. Maksud saya ini sudah Tuhan sudah bertanggung jawab sama dia. Nah kenapa? Halo, bisa ngerti ini? Jadi ini pekerjaan roh. Jadi ketakutan itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan dalam diri kita. Itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, apapun kondisi kita, izinkan Dia menggarap kita. Izinkan Dia memperluas area kekuasaannya. Haleluya.
Kadang-kadang masih kita suka bagi-bagi kapling buat Tuhan. Tuhan, ini buat Tuhan. Ini buat dunia. Ini buat aku Tuhan. Kalau yang gede buat Tuhan, kalau yang kecil, kalau nih yang gede, kita yang gede. Kalau yang kecil ini buat Tuhan. Nah, area kekuasaan, Tuhan nggak mau. Tuhan mau semuanya ini. Ini buat aku semuanya. Mutlak selesai. Itu Roh Kudus bekerjanya begitu. Nah, kadang-kadang kita masih suka pilah-pilah, ya kan? Nah, izinkan biar kita digarap sama. Jadi ini zamannya Roh. Ini zamannya Roh Kudus. Ini saatnya. Izinkan dia bermanifestasi, izinkan dia memakai hidup kita secara sempurna agar kita menjadi saksi. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang dunia di sana. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyingkapkan hal-hal yang baru lagi. Ini saatnya, itu sebabnya kita yakin saatnya Roh Kudus. Masih kalau kita tenggelam, lebih tenggelam lagi, lebih tenggelam. Saya coba ulang kembali Yehezkiel 47 itu. Nah, itu pekerjaan Roh. Itu pekerjaan Roh Kudus. Air yang keluar dari bubungan pintu bait Allah. Air keluar. Alkitab bilang membual. Tuhan suruh Yehezkiel ukur 1000 hasta. Ternyata masih di pergelangan kaki. Ukur lagi 1000 hasta lagi di lutut. Ukur lagi 1000 hasta lagi di pinggang. Ukur lagi 1000 hasta lagi. Ternyata tidak terarungi lagi. Air itu besar, mengalir. Itu pekerjaan Roh. Haleluya. Jadi diri kita ini bait Allah, keluar manifestasi Roh itu semakin lama, semakin besar akan membawa dampak. Dan Alkitab Yehezkiel 47, kemana air itu mengalir, air asin itu menjadi tawar. Dan Alkitab katakan banyak tumbuh di pinggiran sungai itu sampai menjadi sungai. Di pinggir-pinggir sungai itu tumbuh pohon-pohon. Kalau kita baca nanti, ya kan, saudara, selalu musim buahnya. Dan Alkitab bilang daunnya menjadi obat. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita menjadi obat, menjadi saksinya. Itulah yang saya katakan tadi. Kenapa menjadi saksi di Yerusalem? Apalagi saudara? Yudea, Samaria. Nah, yang diukur oleh Yehezkiel tadi ada berapa? Ada berapa ukuran? Ada 4. Pergelangan kaki, lutut, pinggang, sampai tidak terarungi lagi. Matius 13, ada 4 jenis tanah, ya kan? Pertama, pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri, dan tanah yang baik. Dan tanah yang baik mana? Ini pun harus dikelola dengan baik. Karena hasilnya yang Tuhan mau ada 100. Ada 30, 60, dan 100. Nah ini maksudnya ada 4 nilai sana. Jadi kiranya Tuhan tolong kita, biar Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Singkat, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan lebih menyingkapkan lagi dalam hidup ini. Mulut kami terbatas, tapi kuasa Roh-Mu tidak pernah terbatas. Memberkati domba-domba-Mu dimanapun Tuhan mereka berada. Tuhan, Roh-Mu yang kuduslah yang mengalir di setiap hidup mereka. Secara manusia kami terbatas, tapi Roh-Mu lah. Tambah-tambahkan hikmat, akal budi, dan pengetahuan agar bisa kami mengelola hidup kami, semua rangkaian perjalanan kami sesuai dengan Tuhan mau. Tuhan memberkati domba-domba-Mu Bapa. Siramilah dengan urapan kuasa Allah Roh Kudus.
Kalau tayangan ini ditayangkan nanti, biarlah setiap pendengar, setiap orang yang memperhatikan, yang menonton, Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau kiranya memberkati. Sempurnakan doa kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan permohonan ini. Kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Kalau kita pulang sebentar, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna, dahsyat, luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghantaran, penghibur, kekuatan, kuasa Allah Roh Kuduslah menyertai saudara-saudari yang diberkati Tuhan dari hari ini, esok, selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang. Dalam nama Yesus kami selesaikan renungan ini. Haleluya. Amin.